Pemirsa, kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dibanjiri karangan bunga dari masyarakat. Para pengirim mengapresiasi Kejati dan Kejaksaan Agung yang membongkar skandal suap hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Karangan bunga dari masyarakat berjejer di depan kantor Kejati Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Karangan bunga ini berdatangan sejak Sabtu dan sampai hari ini jumlahnya terus bertambah. Tulisan bernada dukungan dan apresiasi atas kinerja pihak kejaksaan yang membongkar bobroknya proses peradilan di tanah air. Masyarakat juga mengucapkan terima kasih karena Kejati dan Kejagung mengungkap mafia peradilan. Kini mereka mendesak pemerintah untuk meringkus hakim-hakim yang tidak amanah. Warga juga berharap pengungkap mafia peradilan tak berhenti di kasus Ronald Tanur, melainkan dilanjutkan ke skandal-skandal lainnya. Sudah jadi anggapan umum bahwa hukum itu dia tajam ke bawah, ya, tumpul ke atas. Berarti memang ketika melibatkan kayak misalkan pihak-pihak tertentu, terutama yang berpangkat atau yang memiliki nama, ya kita sebagai rakyat biasa tentu merasakan ketidakadilan, sebagaimana misalkan kasus-kasus belakangan ini terkait dengan penganiayaan ataupun terkait dengan kasus-kasus yang nyatanya sudah bersalah tetapi kok bisa diloloskan seperti itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menunjukkan harta sitaan sebagai bukti terbaru dalam pengembangan perkara dugaan suap vonis bebas kasus Ronald Tanur. Kejagung menangkap ZR, mantan pejabat MA di kediamannya ditemukan senilai 920 miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, serta emas batangan seberat 51 kg. Kejaksaan Agung menunjukkan harta sitaan sebagai bukti terbaru dalam pengembangan perkara dugaan suap vonis bebas kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung mengungkapkan jaksa menangkap Zarof Rikar yang merupakan mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Di tempat Pak YR tadi, ya tentunya karena yang bersangkutan sudah purna 2 tahun lebih, artinya kan sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab lembaga untuk pengawasan dan pembinaannya. Ya, jadi kalau ditanya mencium ya karena yang bersangkutan sudah purna lebih dari 2 tahun lebih. Nah, tentunya kita kan kalau udah purna kan udah menjadi tanggung jawab pribadi, bukan lembaga lagi ya. Kecuali kalau dia masih aktif itu masih menjadi tanggung jawab lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya gitu, Mbak. Ya tentunya lembaga itu kecewa, sedih ya. Tatkala manakala adik-adik kita yang di daerah baru saja ya mengupayakan kesejahteraan ya, sampai ada cuti segala macam itu kan untuk menaikkan kesejahteraan. Namun di kemudian hari kok dinodai peristiwa ini ya tentunya lembaga sangat sedih ya, sangat kecewa. Hal yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung adalah segera setelah petikan putusan dan berita acara penangkapan, setelah berita acara penangkapan dan penahanan itu disampaikan kepada Mahkamah Agung, maka segera pula akan disampaikan pemberhentian dengan sementara kepada Presiden. Dan bila mana nanti putusan sudah turun dan berkekuatan hukum tetap, maka akan diajukan pemberhentian dengan tidak hormat, begitu Pak. Zarof diduga terlibat penyuapan bersama dengan pengacara Ronald Tanur bernama Lisa Rahmat. Lisa Rahmat meminta Zarof agar mengupayakan Hakim Agung tetap memutuskan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasi. Lisa Rahmat menjanjikan 5 miliar rupiah untuk 3 Hakim Agung serta 1 miliar rupiah untuk Zarof. Kan kalau urusan nyawa aja kan ini soal dakwaan, ada seorang anak manusia, ada warga negara kita kemudian dibunuh atau mati dan kemudian hakim ini masih mampu mendapatkan keuntungan atau melakukan korupsi. Bayangan saya kalau ada kasus-kasus perdata yang berbentuk ini seperti apa. Sehingga keterbukaan Saudara Zarof Rikar saya harus apresiasi bahwa uang yang ditemukan 1 triliun kurang lebih
bahwa ini adalah hasil maklar perkara selama kurang lebih 10 tahun. Artinya ini satu kelompok. Nah, masih kita ingat dalam ingatan kita, ada Hakim Agung Gajala Saleh, kemudian beberapa waktu yang lalu 2 sekretaris Mahkamah Agung juga melakukan yang sama. Saya kira apa yang terjadi di Mahkamah Agung menurut saya ini suatu gurita korupsi yang sangat luar biasa. Kita lihat kasus ini kan mulai korupsinya itu dari pengadilan negeri. Berarti kan kalau kita lihat struktur administrasi pengadilan pidana misalnya, Mas Fadil, itu kan dimulai dari panitra. Berarti panitranya udah disetting. Sering yang kita dengar sebagai praktisi hukum, dari awal mereka telah membeli siapa tim panitranya, siapa tim majelis hakim, kemudian siapa kemudian di Mahkamah Agung. Kalau kita lihat uang yang telah dibuat label untuk Mahkamah Agung, artinya memang dari awal sudah ada satu rangkaian demikian sistematis, kemudian kejahatan di Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu saya kira Saudara Richard juga mengatakan bahwa ini kan sudah 10 tahun terjadi, atau uang ini adalah uang maklar 10 tahun. Artinya adalah siapa yang bisa menjabun kelompok yang lain yang saya bilang tidak melakukan. Nah, oleh karena ini momentum yang terbaik untuk bersih-bersih, apalagi Pak Narto atau Sunarto yang telah terpilih menjadi Mahkamah Agung, semoga saya nggak salah Mas Fadil, beliau ini termasuk track record-nya baik. Bagus ya. Nah, oleh karena ini melalui TV yang sangat sakral ini menurut saya bisa kita titik kepada Pak Yanto. Pak Yanto, Saudara Richard sudah mengatakan dia telah sempat berbicara salah satu Hakim Agung. Dalam penggeledahan di rumah Zarov, Kejaksaan Agung menemukan bukti gratifikasi perkara di Mahkamah Agung. Jumlah sitaan 1 triliun rupiah, yaitu senilai 920 miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, serta emas batangan seberat 51 kg. Tim TV One mengabarkan.